Shalom Church, apa kabar keluarga besar SIB Skudai? Kita bertemu lagi di ibadah online untuk minggu ini. Kepada anda yang baru pertama kali menyertai ibadah online SIB Skudai, kami ingin mengucapkan selamat datang, welcome kepada anda. Untuk info, ibadah online SIB Skudai bermula pada setiap jam 10 pagi setiap hari Ahad. Jadi di mana saja anda berada, bolehlah kita berfellowship bersama dan bersatu di dalam doa pada setiap hari Ahad jam 10 pagi. Kepada anda yang tidak berkesempatan untuk mengikuti ibadah online pada minggu lepas, jangan risau kerana anda boleh menonton video tersebut di grup Facebook SIB Skudai seperti link di bawah ini. Jangan lupa tekan like supaya anda tidak terlepas dengan mana-mana info daripada akaun gereja SIB Skudai ini. Sekiranya anda tidak mempunyai Facebook, jangan risau kerana anda juga boleh menonton video tersebut di channel YouTube SIB Skudai. Hanya perlu type SIB Skudai di YouTube search dan anda boleh ketemukan channel serta video-video SIB Skudai di dalam itu. Dan jangan lupa tekan butang subscribe supaya anda juga tidak terlepas dengan mana-mana update channel SIB Skudai ini. Baiklah church, sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, mari saya ajak kita di dalam doa. Bapa di syurga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami percaya Bapa, kami dapat menjalani ibadah Ahad pada pagi ini Tuhan, semua atas anugerah-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa. Biar apapun yang berlaku di hari-hari yang mendatang ini Tuhan, kami mau tetap berserah dan berharap hanya pada-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan, iman kami sentiasa teguh Bapa sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan atas perlindungan-Mu kepada kami serta keluarga kami. Sebentar lagi kami ingin memuji dan menyembah Engkau Bapa, biar kami tidak terganggu dengan keadaan persekitaran kami Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak hanya terbatas di gedung gereja, tetapi dimanapun kami berada Tuhan, Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersuka cita karena Engkau Tuhan. Engkau kekuatan dan
Amin. Hatiku percaya gunung-gunung beranjak. Saya percaya jemaat GBI PRJ bisa lebih baik dari ini. Ku mau selalu kami nyatakan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Thank you for loving us Jesus. Amin. Hatiku percaya walaupun gunung-gunung beranjak. Haleluya. Tak pergi dariku. Lebih lagi nyanyikan bersama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun dipergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat Tuhan, mari datang pada pagi ini. Kita bawa hati kita bawa jiwa kita untuk meninggikan, mengagungkan nama Yesus, Tuhan ya Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan murah-mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Selalu Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Katakan sama-sama. Kalau ku hidup hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
Tuhan malam hari ini. Yesus, Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam kehidupanku. Engkaulah kebenaran yang aku pegang. Engkaulah pribadi yang menjadi tumpuan kehidupanku. Engkaulah pemegang kunci hidupku. Dan aku mengasihimu, mengiringmu. Kalaupun aku hidup, aku akan hidup untuk-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Saya rindu dengar suara Bapak Ibu sendiri katakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup, hatiku tetap dunia tak bisa menggaukan dari selama kami hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup, ya, ku kan hidup bagimu. Hatiku tetap, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa katakan dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu, dari cinta-Mu. Shalom jemaat Tuhan yang dikasih dalam nama Yesus. Saya percaya kita sudah diberkati ketika kita memuji menyembah Tuhan sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan ibadah kita dengan pemberitaan firman Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman. Mari berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan telah menerima pujian penyembahan kami sebagai korban yang menyenangkan hati Bapa. Sebentar ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah firman Tuhan ini. Biar melalui firman Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami tetap percaya teguh kepada Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja melalui firman-Mu ini kepada setiap hati kami, setiap pribadi, agar kami diberi kekuatan yang baru melalui kebenaran firman-Mu. Yang susah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, dihiburkan. Dan hari ini yang sakit juga mengalami kesembuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Baiklah saudara, kita teruskan pemberitaan firman kita pada hari ini, yang saya akan berkongsi dengan kita daripada Injil Matius
bab yang ke-25. Bacaan kita bermula dari ayat pertama hingga di ayat yang ke-13. Saya mengulanginya. Saudara bersama dengan saya membaca di Matius 25 ayat 11, ayat 1 hingga ayat ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang membawa pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun akan saatnya." Haleluya. Satu pemberitaan atau pembacaan yang agak panjang buat kita pada minggu ini. Namun saudara, daripada pembacaan firman ini kita akan belajar sebuah tema yang berbunyi begini. Bijak versus bodoh. Minta maaf dengan perkataan itu saudara. Namun mari kita membahas. Daripada tema ini kita akan belajar dua perkara melalui Injil Matius bab yang ke-25 tadi. Yang pertama, kita akan belajar persamaan dan perbezaan ke-10 gadis itu. Dan yang kedua, kita akan belajar pelajaran rohani daripada cerita 10 gadis itu. Dengan kesempatan ini, saya akan mengulas sedikit mengenai cerita ini. Ketika kita membaca Matius 25, kita menemukan, saudara, di pembacaan kita ada 2 kelompok gadis. Daripada 10, mereka dibagi kepada 5 gadis. Kelompok yang pertama disebut sebagai gadis yang bodoh, di mana mereka membawa pelita tetapi tidak membawa lebihan minyak. Dan kelompok yang kedua yaitu gadis yang bijaksana. Mereka membawa pelita dan juga membawa minyak di dalam buli-buli mereka. 2 kelompok ini, saudara, menggambarkan kehidupan kekristenan pada hari ini, yaitu di zaman anugerah, di mana Yesus menceritakan, memberitahu kepada kita di dunia ini ada 2 kelompok atau 2 jenis orang yang percaya kepada Yesus. Digambarkan Yesus dengan kelompok yang pertama 5 gadis yang bodoh dan kelompok yang kedua 5 gadis yang bijaksana. Saudaraku, di Amsal 27 ayat 12 berkata begini, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang tak
pengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ini sebuah gambaran yang kita boleh lihat di dalam kehidupan kekristenan ini. Ada dua kelompok orang yang mengikut Yesus. Namun sangat menyedihkan di akhir daripada cerita ini. Baiklah saudara, kita lanjutkan dengan poin kita yang pertama, yaitu persamaan dan perbedaan 10 gadis ini. Kita lihat dari bahagian persamaan dahulu. Di pembacaan kita, paling tidak kita menemukan beberapa persamaan di antara ke-10 gadis itu. Namun ada 2 perbezaan yang terjadi kepada ke-10 gadis ini. Baiklah, kita melihat perbezaan yang pertama. Ke-10 gadis ini, mereka disebut sebagai anak dara atau gadis. Di Alkitab, selalunya gadis itu disebut sebagai perawan. Maksudnya, ke-10 mereka sama dalam kategori gadis, anak dara. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Ini sebagai gambaran bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu memiliki status yang sama di hadapan Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang percaya kepada anak Allah, mereka diberi kuasa. Maksudnya begini, semua orang yang percaya, mereka diberi status sebagai anak Allah. Berarti, apakah orang itu bahagian atau kelompok yang bodoh atau kelompok yang bijak? Mereka punya status adalah anak Allah. Setelah mereka menerima Yesus dan bertobat, mereka punya status yang sama di dalam Tuhan. Itu persamaan yang pertama. Mereka adalah dari kalangan anak gadis. Persamaan yang kedua, mereka sama-sama memiliki pelita. Ke-10 gadis ini, mereka sama-sama memiliki pelita. Di firman Tuhan, pelita selalu diartikan sebagai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata begini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maksudnya begini, orang Kristen itu dilengkapi, itu memiliki firman. Entah dia kategori bodoh, entah dia kategori bijak, memiliki firman. Firman yang mereka miliki, entah Yesus ada di hati mereka atau secara manual Alkitab yang kita ada, mereka memiliki. Ini persamaan. Mereka mempunyai pelita. Ke-10-nya memiliki pelita. Persamaan yang ketiga, mereka sama-sama memiliki minyak. Maksudnya di dalam pelita mereka. Kalau tidak ada minyak di dalam pelita, maka pelita itu tidak akan menyala. Ini sama. Ini persamaan di antara ke-10 gadis. Minyak selalunya berbicara mengenai Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga tinggal di dalam kedua kategori ini. Kategori bodoh dan kategori bijaksana. Di poin yang kedua, saya akan bahas bahagian ini lebih lanjut lagi. Ini persamaan ke-10 gadis itu, saudara. Dan yang keempat, persamaan yang keempat kepada 10 gadis ini adalah mereka sama tujuan. Tujuan mereka adalah menyambut pengantin laki-laki. Menunggu sampai tengah malam. Sama.
sama tujuan. Maksudnya begini, setiap orang yang percaya kepada Tuhan di bumi ini, menurut saya, semua mereka sama tujuan, ingin berada di surga. Amin. Bahkan orang tidak percaya pun tahu itu surga, saudara. Tetapi persoalannya, bagaimana mereka menghidupi hidup mereka di zaman atau di waktu anugerah ini menentukan bagaimana kita berada di surga. Nih, mereka sama tujuan, yaitu menyambut pengantin laki-laki. Sampai pada tengah malam pun mereka sama. Dan yang kelima, persamaan yang kita lihat di Alkitab, ke-10 gadis ini, yang kelima adalah mereka sama tertidur. Karena pengantin lama sekali tidak datang, saudara. Mereka tertidur. 10 orang gadis ini sama-sama tertidur. Ini gambaran kepada kehidupan yang kita hidup di bumi ini. Engkau berada di kelompok manapun, bahwa kita masih sama cara hidup di bumi ini. Berikutnya saudara, persamaan yang ada di antara ke-10 gadis adalah mereka sama mendengar seruan pada malam itu. Sama mendengar. 10 orang sama mendengar. Itu kita dapat temukan di ayat yang ke-6. Ke-10 gadis sama mendengar. Apa seruan itu? Mempelai datang. Songsonglah dia. Semua mereka mendengar. Ke-10 gadis. Oke, berikutnya di ayat yang ke-7. Apa persamaan ke-10 gadis itu? Mereka sama bangun. Di ayat ke-7. Gadis-gadis itu pun bangun. Berarti tidak ada satu terlanjur tidur. Tidak. Alkitab mencatat kesemua mereka sama-sama bangun. Setelah mereka mendengar seruan itu. Ini persamaan di antara 10 gadis. Dan yang terakhir, persamaan di antara 10 gadis kita temukan di ayat yang ke-7b. Mereka sama-sama menyediakan atau membereskan pelita mereka masing-masing. Setelah mereka bangun, saudara, mereka sama-sama membereskan pelita mereka. Yang 5 yang bodoh juga melakukan hal yang sama. 5 yang bijak juga melakukan hal yang sama. Ini bicara mengenai persiapan pribadi. Ini yang menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan ini. Bagi orang, mungkin berdoa, membaca Alkitab itu perkara biasa. Tapi saya beritahu saudara, dia bukan hanya perkara biasa, tapi dia adalah persiapan mantap untuk kita meneruskan perjalanan kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan. Kembali kepada cerita kita. Ke-10 gadis ini, mereka bersama membereskan, menyiapkan pelita mereka. Tapi inilah perbezaan di antara ke-10 gadis ini. Yang pertama, perbezaannya setelah mereka membereskan, menyiapkan pelita mereka. Kedapatan minyak di pelita 5 gadis yang bodoh sudah kehabisan. Sebaliknya, minyak di pelita gadis yang bijaksana juga kehabisan. Perbezaannya, gadis yang bodoh tidak ada membawa lebihan minyak. Dan mereka tak boleh top up mereka punya pelita sebab tidak ada minyak. Dengar sini saudara. Gadis yang bijaksana, pelita mereka juga hampir padam. Namun mereka punya persiapan diri. Mereka memiliki persiapan diri dengan membawa lebihan minyak dalam buli-buli mereka.
Dan sekarang waktu mempersiapkan pelita, mereka refill, mengisi lagi minyak di pelita mereka supaya nyalaan api pelita mereka tidak padam. Apa yang berlaku di sini, saudara? Gadis yang bodoh, 5 gadis yang bodoh tadi berkata kepada 5 gadis yang bijaksana, kawan, berilah kami sedikit minyak kamu, sebab pelita kami hampir padam. Apa jawaban gadis yang bijaksana? Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke kedai penjual minyak, beli di sana. Itu jawaban mereka. Dengar sini, saudara. Dalam hidup ini, mungkin kita boleh membuat pinjaman, apa-apa pinjaman. Tapi saya beritahu kamu, ada satu perkara yang tidak boleh dipinjam, yaitu iman. Kalau di sini, di cerita ini, gadis yang bijaksana tidak mengizinkan minyak mereka dipinjam. Sebab itu hanya cukup untuk mereka menantikan atau memasuki dewan perkawinan. Saudara, ini perbezaan. Gadis yang bijaksana, mereka cukup kesiapan di dalam menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Yang kedua, perbezaan yang kedua. Gadis yang bijaksana diterima masuk di dalam dewan perkawinan atau balai perkawinan. Manakala gadis yang bodoh tidak berkesempatan. Karena waktu mereka datang, pintu sudah ditutup bagi mereka. Dan mereka memanggil, "Tuan, tuan," atau "Bosku, bosku, bukakanlah kami pintu." Tapi yang memiliki pesta perkawinan berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Mereka tidak dikenali dan pintu tidak dibukakan bagi mereka. 2 perbezaan. Pertama, gadis yang bijaksana, mereka membawa lebihan minyak. Yang kedua, mereka diterima di dalam pesta perkawinan itu. Sebaliknya, gadis yang bodoh, mereka tidak membawa minyak dan mereka tidak diterima. Saudara dikasih dalam nama Yesus, melalui persamaan dan perbezaan ini, kita menemukan ada hal yang penting yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita. Sementara kita menjalani kehidupan kekristenan, sepertinya sama. Orang yang memelihara iman, menjaga iman, hidup di dalam iman, setia kepada Tuhan dalam hidupnya, tidak jauh persamaannya dengan orang yang tidak memelihara iman. Karena kenapa? Kedua-dua kelompok ini sama-sama ke gereja, sama-sama ibadah, mungkin sama-sama melayani. Tapi di akhirnya nanti, itu sangat menentukan daripada kehidupan ini. Saudara, kita lanjutkan dengan poin kita yang kedua, yaitu pelajaran rohani. Apakah pelajaran rohani yang dapat kita belajar daripada cerita di Matius 25 ini? Kita mulakan dengan gadis yang bijaksana tadi. Gadis yang bijaksana ini menggambarkan kehidupan kekristenan yang menjaga, yang memelihara iman mereka dengan setia, dengan taat, dengan berkomitmen di hadapan Tuhan.
Tidak peduli apa yang terjadi di hidup mereka, tidak peduli apa yang melanda hidup mereka, mereka tetap memilih untuk memelihara iman, menjaga iman mereka, mengaktifkan iman mereka setiap hari dengan cara satu, menjadikan doa sebagai gaya hidup mereka. Kerinduan mereka itu bersekutu dengan Tuhan melalui doa mereka. Ini adalah dikategorikan sebagai gadis yang bodoh, gadis yang bijaksana tadi. Mereka memelihara iman mereka, menjaga iman mereka melalui doa sebagai gaya hidup. Dan juga mereka mencintai firman dalam hidup mereka. Mereka sangat mencintai firman. Mereka seperti kehidupan di Mazmur. Yang pertama, kesukaan mereka adalah Taurat Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Ini adalah kategori gadis yang bijaksana. Mencintai firman. Siang dan malam mereka merenungkan firman. Dan juga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja di hati mereka. Itu makanya di hidup mereka penuh dengan pujian, penyembahan, pengucapan syukur. Bagi kategori gadis yang bijaksana. Sebab Roh Kuduslah yang menguasai hidup mereka. Nah saudaraku, ini gambaran daripada gadis yang bijaksana di mana mereka menjaga, memelihara iman mereka dengan apa situasi sekalipun. Dan mereka tidak tergugat dengan apa yang terjadi di keadaan mereka. Mereka tetap memelihara iman mereka. Sekali lagi saya mengulangi bahagian yang sebelumnya tadi. Iman bukan benda yang dipinjam. Kalau saya beriman, maka iman sayalah yang menyelamatkan saya. Dan iman saya tidak boleh menyelamatkan istri saya. Dan juga anak-anak saya. Tidak boleh. Dan iman istri saya juga tidak boleh menyelamatkan saya. Maka masing-masing kita harus menjaga, harus memelihara iman kita. Karena iman tidak boleh dipinjam, tetapi boleh diteladani. Saya boleh meneladani iman bapak rohani saya, iman istri saya, atau iman orang-orang percaya yang lain. Tetapi iman mereka tidak menjamin keselamatan saya. Saudara dengar sini. Gadis yang bijaksana ini menggambarkan kehidupan Kristen yang setia menjaga imannya. Hari ini, saudara, jika Anda di track ini, jika Anda di lingkungan ini, yang sedang memelihara imanmu, yang sedang menjaga imanmu, dalam apa situasi dalam hidupmu, ini berita baik buatmu. Teruskanlah, peliharalah, jagalah imanmu. Karena kamu sedang berada di track yang betul. Dalam perjalanan kehidupan rohanimu dalam track yang betul. Maka peliharalah. Lanjutkanlah kehidupan yang seperti ini. Doa yang konsisten menjadi gaya hidup. Mencintai firman. Menghormati firman. Dipenuhi Roh Kudus. Teruskan. Sebaliknya, kita melihat gambaran daripada gadis yang bodoh tadi. Gadis yang bodoh adalah gambaran daripada kehidupan kekristenan yang tidak mengindahkan keselamatannya. Yang tidak menghiraukan. Yang
dalam kata kutip, tidak mengambil kisah tentang keselamatannya. Dia hanya bangga atas nama Kristen semata-mata. Ini perkara yang menyedihkan. Ini diumpamakan Tuhan sebagai gadis yang bodoh. Menjadi orang Kristen tapi tidak sungguh-sungguh. Masih aktif dengan manusia lama. Saudaraku, dikatakan di Alkitab ayat yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Hidup kita di bumi, kita tidak tahu bila waktu Tuhan itu datang kepada kita. Maka firman mengajar kita, mendorong kita untuk berjaga-jaga. Gadis yang bodoh ini gambaran kepada kehidupan Kristen yang tidak memelihara keselamatannya. Dia hanya bangga sebagai orang Kristen, tapi tidak menghargai keselamatannya. Alkitab mencatat seperti ini. Kita telah ditebus, dibeli, dibayar lunas dengan darah Kristus. Mahal. Tetapi tidak diendahkan oleh orang yang berkategori atau kelompok gadis yang bodoh. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Ketika Anda mendengar saya sedang menyampaikan firman Tuhan ini, berarti Anda memiliki peluang kedua untuk menyelaraskan hidup kekristenanmu kepada kehidupan kekristenan yang benar. Menjadi pilihan yang bijak. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Peluang yang sedang terjadi sebab kita masih hidup di zaman anugerah. Tuhan masih memberi kita peluang untuk menjadi sama seperti gadis yang bijaksana. Saudara dikasih dalam nama Yesus Kristus. Pelajaran ini memberitahu kita agar kita memelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Mempertahankan iman percaya kita dalam apa situasi pun yang sedang kita hadapi. Jangan pernah menjual iman kita. Jangan sama seperti Esau. Esau hanya karena semangkuk bubur kacang, dia sanggup menjual hak kesulungannya. Dan dia kehilangannya. Hari ini saudara, saya beritahu kamu, Yesus telah memberikan keselamatan kepada kita. Jangan sia-siakan keselamatan itu. Terima keselamatan itu, pelihara keselamatan itu. Dan beriman di dalam keselamatan itu. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Daripada pelajaran Matius 25 ini, cerita ke-10 gadis, saya ingin mendorong kita. Kalau kita berada di track yang pertama, yaitu gadis yang bijak, sekali lagi saya katakan, teruskan, pelihara, hidup di dalam itu. Tapi, jika Anda tahu bahwa Anda sedang berada di track yang kedua, yaitu gadis yang bodoh, mari ambil kesempatan ini saudara. Mari kita dengan lebih sungguh mencari Tuhan dalam hidup kita. Jangan terganggu dengan apa yang ada di bumi. Mari alihkan perhatian kita, elemen hidup kita, berserah kepada Tuhan. Sebab kita tidak tahu. Bila saat dan masanya kita tidak tahu. Tapi apa yang kita tahu, mari menjaga iman kita. Mari menjaga keselamatan kita, memelihara keselamatan kita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan telah membeli kita dengan harga yang begitu mahal. Hargailah harga itu. Jangan sampai pada waktunya ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan,
bukakanlah pintu. Dan Tuhan berkata, I don't know you. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenali kamu. Mari, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, bawa hati kita, bawa hidup kita kepada Tuhan. Maka di situ akan terjadi perubahan. Perubahan di hidup kita, perubahan di keluarga kita, di iman kita, ketika kita beriman kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita mengakhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Dengan satu respon pribadi daripada setiap kita. Sementara kita sedang berdoa, letakkan tangan kananmu di dada. Dan mari berdoa bersama saya. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Engkau tahu di mana posisi yang kami ada pada ketika ini. Apakah kami gadis yang bijak atau kami gadis yang bodoh? Ampuni kami Tuhan di atas kelemahan, di atas kegagalan kami. Dan ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau kembali kepada Tuhan. Untuk menjalani kehidupan seperti mana yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Melalui doa ini, biar kami kembali disegarkan. Iman kami kembali dikuatkan. Iman kami kembali dipulihkan di dalam hidup kami. Mengalami perubahan dalam hidup kami untuk mengikuti Tuhan sepanjang hidup kami di bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu ini kepada setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Church, saya percaya setiap kita yang mengikuti ibadah online pada hari ini merasa sangat diberkati, amin. Melalui pujian dan penyembahan dan sharing firman Tuhan yang telah dikongsikan oleh Pastor Kanyan. Baiklah Church, sebelum kita teruskan lagi ibadah kita pada hari ini, sekiranya Anda ingin memberi wang persembahan atau wang persepuluhan, Anda boleh bank in atau online transfer terus ke akaun gereja SIB Skudai. Kepada Anda yang bukan jemaat tetap SIB Skudai tetapi Anda menonton video ini, kami mendorong Anda untuk terus membantu dan memberkati gereja lokal Anda masing-masing. Kepada jemaat SIB Skudai, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda memberi. Baiklah Church, sebelum kita berikan yang terbaik pada Tuhan, mari saya ajak kita dalam doa. Haleluya Bapa di syurga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa di dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami ingin mengembalikan ucapan syukur kami melalui keuangan kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap tangan yang memberi pada saat ini, berapapun jumlah yang diberikan Bapa, biar ini datang daripada keikhlasan hati kami. Juga kepada yang tidak sempat memberi, biar Bapa Engkau yang mencukupkan segala keperluan kami Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat hamba-hamba Tuhan yang terbeban dengan hal keuangan pada saat ini. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu Bapa, karena Engkaulah Yehova Yireh yang mencukupkan kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang akan mengendalikan keuangan ini Bapa. Pakai hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengendalikan berkat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami angkat persembahan kami hanya kepada-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Hari ini merupakan hari yang cukup istimewa, khas untuk para ibu-ibu kita. Ya, para ibu-ibu di luar sana, selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day. Dan untuk hari yang istimewa ini, kita ada sediakan satu video khas untuk para ibu-ibu semua. Mari kita saksikan. Mama, Antau wanita tercantik bagiku. Senyumanmu memberi kekuatan baru padaku. Layanmu mendamaikan hatiku. Mama,
tiada sehebat Engkau engkau kuat. ketika lemah, Engkau tersenyum saat terluka, engkau ketawa saat berduka. Terima kasih Mama. kasihmu Tidak terbalas. Didikanmu mendewasakanku. Doamu memberkatiku. Terima kasih, Mama. Pengorbananmu Tidak. ku lupa, Kasihmu selalu Ku rindu. Pelukanmu ku dambakan. terima kasih Tuhan. Karena memberikanku seorang ibu yang hebat. Selamat Hari Ibu Mama. Selamat Hari Ibu Mama. Selamat Hari Ibu Mama. Selamat Hari Ibu, Mama. Selamat Hari Ibu, Mama. Selamat Hari Ibu Mama. selamat hari Ibu Mama. Selamat Hari Ibu Mama. Baiklah, berikan tepukan sekali lagi untuk anak-anak kita yang telah terlibat dengan video ini. Untuk info, seramai 28 orang anak telah terlibat dengan video ini dan yang paling muda baru berumur 3 tahun. Video ini juga boleh didapati di YouTube channel SIB Skudai serta grup Facebook SIB Skudai. Boleh klik like dan share kepada teman-teman. Baiklah Church, sebelum kita teruskan lagi ibadah kita, berikut merupakan beberapa info untuk perhatian kita semua. If you have COVID-19 symptom, please consult your doctor. Please practice social distancing. Maka dengan itu berakhirlah ibadah kita untuk minggu ini, di mana juga Anda berada. Stay safe dan take care. Tuhan memberkati.